Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, pembentukan tim akselerasi transformasi reformasi yang dibentuk Polri selaras dengan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Kapolri bilang, tim akselerasi transformasi reformasi Polri bertugas melaksanakan rekomendasi, mengidentifikasi masalah, dan mengimplementasikan rekomendasi perbaikan Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Tim ini berisi 52 perwira Polri, terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. Kapolri didapuk sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasehat. Sementara itu, posisi ketua tim diisi oleh Komjen Krisnanda Dwi Laksana. Akselerasi transformasi reformasi yang dibentuk Polri ini tentunya selaras dengan apa yang dibentuk oleh Bapak Presiden, yaitu Komisi Reformasi Polri. Dan tim ini tugasnya nanti melaksanakan rekomendasi, mengidentifikasi masalah, dan kemudian mengimplementasikan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto bilang, tim reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan bersinergi dengan tim akselerasi transformasi reformasi bentukan Polri. Bambang Eko menegaskan, tim utama nantinya adalah tim bentukan Presiden. Bambang bilang, tim reformasi Polri bentukan Prabowo akan berisi 7 hingga 9 anggota. Tim bersifat ad hoc dan akan segera dibentuk usai Presiden menuntaskan lawatan ke luar negeri. Jadi tim yang reformasi itu Presiden tetap akan membentuk tim reformasi, sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu dia akan membantu kita, Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden. Kapolri telah membentuk tim internal reformasi Polri. Sementara Presiden juga akan membentuk tim reformasi kepolisian. Bagaimana kedua tim ini bisa bekerja sama untuk memperbaiki kinerja kepolisian? Kami akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Selamat sore. Bang Nasir, ini Anda sebagai mitra dari Polri yang tugasnya juga melakukan pengawasan. Ini sampai ada 2 tim reformasi, sinerginya nanti gimana? Ya, kan sama-sama negara. Jadi polisi itu kan representasi fungsi negara, dan Presiden itu kepala negara dan akan membentuk Komite Reformasi Kepolisian RI. Dan kemudian kepolisian juga membentuk secara internal tim akselerasi transformasi reformasi di tubuh kepolisian. Jadi saya melihat ini sesuatu yang tidak bisa atau tidak ya dipertentangkan begitu. Tapi ini sesuatu yang harus dilihat sebagai bahagian dari upaya untuk membuka diri terkait dengan upaya melanjutkan reformasi di tubuh kepolisian. Nah, tapi Bang Nasir, Bang Nasir, ini kan istana tetap bikin, padahal Polri juga udah bikin. Dan isinya juga perwira-perwira. Anda meyakini kinerjanya akan seperti apa nantinya? Begini, jadi tentu saja mereka kan nanti akan punya perspektif yang berbeda ya, tapi perbedaan ini kan bukan berarti penyimpangan. Jadi perbedaan dalam melihat sudut pandang terkait dengan upaya akselerasi transformasi reformasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Kita kan juga belum tahu siapa yang akan mengisi komite reformasi yang akan dibentuk oleh istana tersebut. Ya, oleh karena itu siapapun yang masuk di dalamnya, kita harapkan orang yang memang dari waktu ke waktu itu memahami apa yang terjadi di tubuh kepolisian begitu, sehingga kemudian pokok-pokok pikiran mereka itu akan berkolaborasi dengan apa yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini tim akselerasi tersebut. Nah, kami mendengar tim akselerasi itu juga sudah mengundang banyak pakar, ya, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi terkait bagaimana melanjutkan dan mempercepat reformasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Jadi bagi kami ini bukan sebuah pertentangan, tapi ini sebuah perbedaan yang memang harus dikolaborasikan ke depan. Begitu.
Nah, oke. Nah, kalau Bung Rey melihatnya, gimana kolaborasinya ketika ada tim yang dibentuk oleh Polri itu sendiri untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Kemudian ada juga yang dari istana. Oke, ada gabungan sipil, misalnya Pak Mahfud MD, ada juga mantan Kapolri, isinya ya polisi-polisi lagi. Anda melihatnya gimana? Iya, ini sebetulnya dua institusi yang boleh disebut berbeda tuh. Satu bekerja dari luar, satu bekerja dari dalam. Tapi kan kalau istilah yang dipergunakan itu transformasi, ya itu nanti gitu loh. Makanya ini kecepatan tuh dibentuk oleh Kapolri. Nanti aja dulu itu. Kan bentuk aja loh tim reformasinya, mereka bekerja, mereka melakukan evaluasi, mereka membentuk desain baru kepolisian kita, lalu diserahkan ke Komisi 3 untuk disahkan sebagai undang-undang, karena dengan sendirinya harus revisi undang-undang. Nggak bisa tidak, karena kita berharap ini revisi total ya terhadap reformasi total terhadap institusi polisi gitu ya. Nah, setelah itu barulah dibentuk namanya tim transformasi internal polisi yang mempercepat untuk mengeksekusi seluruh aturan yang baru ini gitu loh kira-kira tuh. Nah, kalau oleh karena itu mungkin lebih tepat nanti dibentuk oleh Kapolri baru. Oke. Nah kalau Bung Nasir ngeliatnya gimana? Ini kecepatan nggak sebenarnya? Kapolri bikin duluan sebelum atasannya bikin? Tidak juga, sebenarnya kan mempersiapkan ya. Jadi dalam pandangan kami, ketika kemudian terbentuknya tim akselerasi ini, siapapun yang akan menjadi Kapolri ke depan, dia akan kemudian melanjutkan, ya, kemudian menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan oleh negara, dalam hal ini yang sudah direkomendasikan oleh Komite Reformasi Kepolisian tadi itu. Jadi ini sebenarnya semacam suplemen gitu ya. Jadi dalam pandangan kami tim akselerasi itu hanya sebagai suplemen ya untuk menambah bobot ya upaya untuk melanjutkan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak juga kecepatan ya. Jadi memang ya orang tentu bisa berbeda melihat ini ya. Ada yang melihat tandingan, ada yang melihat seolah kecepatan dan lain sebagainya. Tapi dalam pandangan kami ini sebuah respon dalam rangka untuk menjemput bola ya yang sudah digulirkan oleh masyarakat Indonesia dan kemudian ditindaklanjuti oleh istana untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi memang kadang serba salah ketika tidak dijemput, dibilang lambat, ketika dijemput terlalu cepat. Jadi gitu. Ini jemput bola. Bukan serba salah. Kalau polisi mau berubah dari dalam, nggak sekarang waktunya dong, dari dulu. Ini setelah sebenarnya. Sebentar dulu Pak Nasir Jamil. Ini setelah Presiden mengatakan mau membentuk tim reformasi, baru polisi buru-buru menyebut akan ada tim transformasi. Namanya juga tim transformasi. Kalau tim transformasi itu artinya mempercepat ya. Dengan sendirinya nanti aja kalau usulan reformasinya itu sudah ada, sudah diputuskan. Nah setelah itu tim transformasi ini bekerja mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh tim reformasi yang disahkan oleh Presiden dan Komisi 3. Itu artinya tidak ada yang salah dengan nama itu menurut dalam pandangan saya ya, tidak ada yang salah. Jadi sebenarnya upaya untuk mengubah ya transformasi itu kan bisa dimaknai tergantung dengan kalimat yang ada di dalamnya itu sendiri. Jadi upaya untuk mempercepat ya, mengubah, memulihkan, memperbaiki, mengembalikan itu kan juga bahagian dari upaya melakukan reformasi itu sendiri. Sebenarnya tahun 98 setahu kami itu sudah ada cetak biru reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang orang yang mengikuti dari waktu ke waktu apa yang terjadi di tubuh kepolisian pasti paham itu, kecuali orang yang tidak melihat dari waktu ke waktu apa yang terjadi di tubuh kepolisian. Kita juga mau bahas jadi sebenarnya kalau kita mau lihat semua lembaga negara memang punya masalah, Bang Nasir. Gitu. Hatta lembaga negara juga punya masalah gitu, Cindy. Jadi saya melihat bahwa masalah itu selalu ada dalam semua organisasi negara maupun organisasi non pemerintah. Nah tapi kita juga mau menyoroti ada soal nama Pak Mahfud MD ini salah satunya masuk ke dalam Komite Reformasi bentukan oleh Presiden. Bung Rey, Anda melihat nama Mahfud MD, beberapa nama mantan Kapolri yang disebutkan akan bisa memperbaiki, akan bisa melakukan reformasi itu? Saya tidak mau bicara orang per orang deh. Gitu. Saya mau bicara, saya mengusulkan ada sekitar 5-6 kriteria lah yang untuk dijadikan sebagai anggota tim reformasi.
Satu, tidak berasal dari orang per orang, ya, perwira polisi aktif dan non-aktif. Gitu. Kita udah beri kesempatan kepada mereka hampir 20 tahun lebih untuk mereformasi diri sendiri dan hasilnya seperti yang kita alami hari ini. Gitu ya. Yang kedua adalah bukan PNS, ASN, TNI gitu. Yang ketiga datang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ada ahli hukum, ada ahli hak asasi manusia, ada ahli sosial, ya, ada ahli administrasi negara, ya, ada ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana dan sebagainya gitu. Jadi total hitungan saya betul seperti yang disampaikan oleh pemerintah, sekitar 9-10 orang lah tim ini gitu. Nah, siapa yang masuk ke situ? Siapa aja ya memungkinkan, cuma kalau bisa dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan ini gitu loh. Oke, mewakili semua elemen yang bisa mereformasi Polri. Nah, kalau dari bukan soal elemennya, ya kan? Tapi datang dari berbagai perspektif, ya, ilmu pengetahuan gitu. Oke, dari merangkum berbagai perspektif untuk melakukan reformasi Polri. Oke, baik. Bung Ray Rangkuti dan Bung Nasir Jamil, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Oke, terima kasih. Kami